Saya Albert Jonathan. Kali ini saya akan presentasikan profil organisasi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika yang berada di Kabupaten Semarang. Lalu fungsi tiap bagian Diskominfo adalah ada sekretariat. Yang pertama, sekretariat mengelola administrasi umum, kepegawaian dan rumah dinas serta yang lainnya. Lalu di bagian kedua ada bidang komunikasi dan informasi publik, yaitu merumuskan kebijakan teknis, koordinasikan pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan monitoring. Lalu yang ketiga ada bidang aplikasi dan informatika, yaitu menyusun kebijakan teknis, mengoordinasi bidang pelaksanaan kegiatan, serta mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi dan informatika. Lalu yang keempat ada bidang persandian dan statistik, untuk menyusun kebijakan teknis dan pelaporan pelaksanaan kegiatan persandian dan statistik. Lalu di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada kepala dinas, lalu di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional dan sekretaris. Di bawah sekretaris ada Kusubag Perencanaan dan Keuangan, ada Kusubag Umum dan Kepegawaian. Lalu di bawah kepala dinas langsung ada kabit-kabit, yaitu Kabit Komunikasi Informasi Publik, Kabit Aplikasi dan Informatika, dan Kabit Persandian dan Statistik. Lalu di bawah kabit-kabit ini ada kasih-kasihnya. Jadi kasih informasi publik, kasih pengelolaan infrastruktur, kasih pengelolaan e-government, kasih persandian, dan kasih statistik. Lalu yang terakhir ada proses kabit komunikasi dan informasi publik. Yang pertama, proses diawali seorang pemimpin, lalu kemudian menerbitkan berita online di media sosial, lalu kemudian pemimpin tersebut memberikan rincian kepada admin untuk diterbitkan, lalu admin membuat berita rincian yang telah ditetapkan pemimpin. Jika berita siap dipublikasikan, maka admin akan memberitahukan kepada pimpinan bahwa siap dipublikasikan. Lalu yang terakhir, pemimpin mengoreksi jika terjadi kesalahan, akan dilakukan revisi, tetapi jika tidak ada revisi, pimpinan akan menyetujui berita dan akan dipublikasikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Villa dengan NIM 6822068. Pada kali ini saya ingin mengidentifikasi masalah pada proses bisnis komunikasi dan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Semarang. Yang pertama, banyak warga daerah yang belum mampu mengakses berita pada jejaring sosial. Pemecahan masalahnya membuat satelit untuk daerah-daerah yang belum terpasang jaringan. Yang kedua, banyak warga yang belum mengetahui cara menggunakan ponsel. Pemecahan masalahnya adalah melakukan sosialisasi secara langsung tentang bagaimana cara mengoperasikan media digital. Proses bisnis Kabit Aplikasi dan Informatika dapat dilihat diawali dengan seorang admin ingin menerbitkan berita, yang kedua admin membuat berita yang telah teruji kebenarannya, yang ketiga admin, maksud saya pimpinan, merevisi, yang keempat adalah pimpinan ingin menerbitkan tetapi tidak ingin pada platform yang telah ada. Identifikasi masalahnya berkaitan dengan proses bisnisnya, yaitu yang pertama, berita aktual ingin dibagikan tetapi pada platform yang belum ada. Maka pemecahan masalahnya adalah dengan membuat suatu sistem aplikasi sendiri. Yang kedua adalah masyarakat banyak mempercayai atau tidak dapat membedakan antara hoax dan berita yang real kebenarannya. Pemecahan masalahnya dengan melakukan sosialisasi terkait dengan cara masyarakat dalam mengakses berita pada link resmi atau pada aplikasi resmi dari Diskominfo agar terbukti kebenarannya. Yang kedua, pada proses bisnis Kabit Persandian dan Statistik ada 7 rangkaian, di mana pertama dimulai dari perancangan kegiatan, lalu pendistribusian tugas, lalu memberikan petunjuk pada bawahan, lalu melaksanakan tugas, memeriksa hasil kerja bawahan, menetapkan standar mutu, membuat laporan melaksanakan tugas, serta melakukan rapat koordinasi. Pemecahan atau identifikasi masalahnya. Yang pertama, membutuhkan adanya rapat koordinasi. Tentunya pemecahan masalahnya adalah mencapai kesepakatan dengan melakukan rapat koordinasi. Yang kedua, adanya kesalahan pelaksanaan tugas bawahan. Pemecahan masalahnya tentunya atasan memberikan petunjuk kepada bawahan terkait dengan prosedur kerja di bidang persandian dan statistik. Perkenalkan, saya John Samuel. Berikut merupakan relationship map dari Dinas Kominfo, dan pada gambar terdapat 5 departemen yang dipimpin langsung oleh kepala dinas. Dan berikut adalah flowchart dari Kabit Komunikasi dan Informasi Publik. Untuk proses awal dari mencari sumber, admin membuat rincian, kemudian pimpinan mengkoreksi hingga publikasi. Selanjutnya flowchart Kabit Aplikasi dan
informatika. Dari proses awal yakni merumuskan kebijakan, kemudian merencanakan, diawasi dan melaksanakan, kemudian Kabit serta Kasih menyiapkan sistem aplikasi, kemudian melaksanakan kajian, mengevaluasi, melaksanakan tugas fungsi bidang, selesai. Kemudian untuk flowchart Kabit persandian dan statistik dimulai dari Kabit persandian merancang kegiatan operasional, kemudian didistribusikan kepada bawahan, kemudian tugas diperiksa, menetapkan standar mutu, laporan, kemudian membuat laporan akhir. Next, berikut merupakan pengukuran kinerja waktu Kabit Komunikasi dan Informasi Publik, tepatnya untuk penyusunan daftar dokumentasi dan informasi publik. Dari kegiatan awal pengumpulan dibutuhkan 660 menit, kemudian bla bla bla, dokumentasi, informasi dikelompokkan, kemudian melaporkan, kemudian untuk yang terakhir menetapkan daftar informasi secara resmi dengan semua total waktu kegiatan yang dibutuhkan yakni 1950 menit. Penjelasan, nama saya Irawan Parulian, NIM 68 2020 dari kelompok 2. Yang pertama saya akan menjelaskan pengukuran kinerja waktu dari penyusunan daftar pengembangan atau pengembangan aplikasi. Kinerja waktu yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan ini adalah 271.715 menit. Selanjutnya untuk permohonan pembuatan jaringan baru oleh Kepala Bidang Persandian membutuhkan waktu 1.800 menit, 1.850 menit. Lalu untuk perbaikan berdasarkan pengukuran kinerja waktu, penyusunan daftar dokumentasi dan informasi publik, yaitu berdasarkan kinerja waktu yang kami hitung, proses bisnis yang dapat diperbaiki pada Kabit Komunikasi dan Informasi Publik yaitu mengganti sistem Diskominfo yang awalnya sistemnya web menjadi aplikasi, karena diperbaiki karena masyarakat tidak perlu repot-repot login ulang. Dan yang kedua, cara kerja sistem aplikasi lebih efektif juga dan lebih akurat. Jika ada data sesuatu yang baru atau berita baru akan mendapatkan notifikasi juga. Dan pengeluaran waktu yang awalnya 1950 menit menjadi 1710 menit. Berikut adalah flowchartnya. Dan yang selanjutnya adalah perbaikan berdasarkan pengukuran kinerja waktu, penyusunan daftar pembangunan dan pengembangan aplikasi. Jadi berdasarkan pengukuran kerja waktu yang telah kami hitung, maka proses bisnis yang diperbaiki adalah mengurangi waktu dan aktivitas penyampaian hasil analisis kepada Kominfo dan penyampaian hasil rekomendasi kepada kepala daerah. Diperbaiki karena membuang waktu yang cukup lama juga. Yang kedua, hasil penyampaian disampaikan melalui email Dinas Kominfo maupun email kepala daerah, maka juga akan mempersingkat waktu. Dari hasil pengukuran waktu yang awalnya 271.715 menit menjadi 265 menit dan menghemat waktu 1.450 menit. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rambo Raina dengan NIM 68 2020 064. Di sini saya akan menjelaskan flowchart bagian Kabit Aplikasi dan Informatika serta perbaikan pengukuran kinerja dan waktu, dan yang terakhir flowchart Kabit Persandian dan Statistik. Nah, di sini sudah ada alur jalannya flowchart Kabit Aplikasi dan Informatika di layar yang saya bagikan. Alur jalan flowchart Kabit Aplikasi dan Informatika seperti ini. Lalu di sini ada susunan daftar permohonan pembuatan jaringan telekomunikasi. Menurut kelompok kami, perbaikan yang dapat dilakukan agar kinerja waktu dalam Dinas Kominfo, Kabit Persandian dan Statistik dapat berjalan lebih efisien dan hemat, yaitu dengan mengganti proses dalam proses bisnis permohonan pembuatan jaringan telekomunikasi, yakni dengan mengganti prosedur surat pengajuan, penambahan syarat pada surat pengajuan yang disesuaikan dengan syarat surat lolos survei. Jadi dalam surat pengajuan sudah terkandung syarat yang harus dipenuhi jika ingin pengajuan pembuatan jaringan komunikasi baru dari pemohon disetujui Dinas Kominfo.
dan mengganti survei petugas lapangan ke survei secara online melalui pengajuan pemohon yang disertai bukti pendukung. Bisa menyerahkan bukti foto, surat daerah, video call kepada pemohon, dan lain-lain. Hal ini berguna memotong dana untuk survei serta menghemat dana negara, menambah wawasan pemohon atau masyarakat terkait prosedur bekerja dalam Dinas Kominfo. Ini diubah karena yang pertama, survei lapangan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, cara baru ini dapat membantu memangkas dana negara atau dana untuk survei dan menekan adanya tindakan korupsi baik itu uang atau waktu. Lalu bagian pengukuran waktu, dari hasil pengukuran waktu yang awalnya 1850 menit menjadi 1848 menit, menghemat waktu 120 menit. Lalu ini ada flowchart Kabid Persandian dan Statistik, dan flowchart ini alur jalannya flowchart kelompok kami, flowchart Kabid Persandian dan Statistik bisa dilihat di sini. Terima kasih.